What's up guys, welcome back to my YouTube channel again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan bahas iOS 17 beta 4 yang baru aja dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Kira-kira ada fitur baru apa aja di iOS 17 beta 4 ini dan apa aja sih perbaikannya? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 17 beta 4. Tetapi tidak hanya iOS 17 beta 4 aja yang dirilis sama Apple, adanya iPadOS 17 beta 4, watchOS 10 beta 4, macOS 14 beta 4, tvOS 17 beta 4, HomePodOS 17 beta 4. Lalu ada juga visionOS beta 2 yang dirilis sama Apple, serta Studio Display 17 beta 4. Ya, itu tadi adalah jajaran operating system version beta yang dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Di sini, gue disclaimer dulu, gue menggunakan iPhone XR dan sudah terinstall iOS 17 beta 4. Kalau teman-teman menanyakan, Bang, kok gue belum iOS 17 ya? Ya iya, karena ini masih version beta, belum versi public resminya atau public untuk pengguna iPhone seluruh dunia. Karena versi ini adalah versi tahap uji coba, seperti itu ya. Dan kalau misalkan teman-teman menanyakan, Bang, public betanya kapan dirilis? Ya biasanya kalau udah dev beta dirilis seperti ini, besok atau lusa public beta juga dirilis. Seperti itu, oke? Oke, langsung aja yang pertama terkait size update di iPhone XR menggunakan iOS 17 beta 4. Di sini kalian bisa lihat sendiri karena gua menginstal ulang lagi, atau bisa dikatakan kemarin tuh gua pakai iOS 16 terus gue install lagi dev beta 4-nya ini, jadi size-nya cukup besar ya, 5,76 GB. Tapi kalau misalkan teman-teman sebelumnya udah mengikuti beta, biasanya nggak sampai 5 GB, biasanya cuma 1 GB-an lah kayak gitu ya. Lalu terkait build number pada iOS 17 beta 4 pada bagian setting, lalu ke general dan about di sini. Nah, di sini adanya iOS version, kalian bisa lihat, kita tap aja, ini dia build number-nya ya. Lalu untuk modem firmware-nya di sini kalian bisa lihat ya, 5.50.04 kayak gitu. Juga ada perubahan di beta 4 ini. Oke, kita mulai. Fitur pertamanya itu adalah fitur AirDrop. Sebenarnya ini bukan fitur sih, lebih tepatnya menambahkan konfigurasi atau menambah settingan pada menu AirDrop. Jadi kalau kita pergi ke setting, nah di setting kita pilih general, lalu kita pilih yang AirDrop di sini. Ya, di sini adanya bringing device together. Di sini ada, kalian bisa enable. Fungsinya sebenarnya intinya buat share data ke teman kalian tentunya ya. Seperti tertulis di sini, intinya memudahkan kalian dalam untuk menggunakan AirDrop ya. Kita tahu ya, AirDrop di iOS 17 ini sudah diperbarui adanya fungsi name drop kayak gitu. Oke, adanya konfigurasi ini bisa kalian enable atau disable. Selanjutnya kita masuk ke bagian settingan, adanya fitur standby, tapi bukan standby-nya, adanya settingan baru pada fitur standby. Kalau kita pilih standby, nah di sini adanya show preview on tap only kayak gitu. Ya, kalian bisa enable ini untuk menggunakan standby. Jadi fitur standby ini kan memang baru ya di iOS 17 ya. Tetapi ditambahkan settingan atau konfigurasi sama Apple di sini. Jadi seperti tertulis di sini, standby can hide the preview of notification until you tap on it gitu ya. Berarti ya betul sekali, standby bisa saja menyembunyikan preview notifikasi sampai kalian mentap standby-nya tersebut kayak gitu. Lalu masih pada bagian settingan, kalian bisa perhatikan yang di sini home screen and app library ya. Benar sekali, ikonnya berubah ya. Icon sebelah sini itu berubah. Kalian bisa perhatikan tuh, berubah ikonnya. Di redesign sama Apple lebih tepatnya ya. Entah tujuannya apa, tapi mungkin biar seragam aja kali ya. Karena di dalamnya ini tidak hanya home screen aja, adanya app library dan lain sebagainya kayak gitu. Selanjutnya pada iMessage. Benar sekali, di iMessage adanya menu tambahan seperti ini ya. Jadi intinya di redesign menunya kayak gini nih. Kamera, foto, stiker, Apple Case, audio, location. Dan tentunya kita juga bisa rearrange menu ini. Jadi kalau kalian tap dan tahan seperti ini, kalian bisa naik dan turunkan posisi yang ingin kalian inginkan. Seperti itu ya. Dan kalau kalian pilih more, akan ada banyak yang lainnya seperti itu. Dan ini di redesign tampilannya, fotos jadi ikonnya icon foto gitu ya. Perhatikan ya perbedaannya di situ. Kamera juga, stiker juga seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya adalah pada aplikasi Safari terkait clear history-nya. Jadi ketika kalian pilih ingin clear history, kalian tinggal pilih clear seperti ini, akan langsung muncul menu seperti ini. Berbeda sekali di iOS 16 tidak seperti ini, dan bahkan di iOS 17 beta 3 juga tidak seperti ini. Sudah diganti sama Apple untuk clear history-nya ya. Seperti itu. Oke.
Selanjutnya terkait icon remote Apple TV. Ya, bener banget buat teman-teman yang menggunakan Apple TV, icon remote di control center seperti ini diredesign sama Apple tuh. Udah berubah, tidak seperti sebelumnya ya. Selanjutnya pada display and text, kita pergi ke settingan. Di settingan kita pilih accessibility, lalu kita pilih yang display and text size. Di sini ya, adanya fitur prefer horizontal text ya. Di sini kalian bisa menggunakan untuk horizontal text dalam language yang sudah support dengan vertical text juga tentunya ya. Jadi kalian bisa enable fitur prefer horizontal text. Kayak gitu cuy. Selanjutnya pada aplikasi weather. Bener banget adanya redesign terkait average. Jadi kalau kalian scroll ke paling bawah nih, nah yang ini nih average tuh desainnya berubah tidak seperti sebelumnya nih. Kelihatan ya yang bagian ini nih. Today high, lalu average height-nya juga ini berubah di redesign sama Apple. Kayak gitu. Selanjutnya release note atau documentation yang ada pada iOS 17 beta 4. Ya, kalau kita cek di sini cukup banyak perbaikannya untuk general, 3D object juga ada, accelerate juga ada, view match, accessibility-nya, airdrop-nya juga ada perbaikan tuh ya. Lalu AirPods juga adanya perbaikan. Wah, cukup banyak sekali perbaikan. Apple Studio Display juga ada perbaikan pada release note di iOS 17 beta 4 ini ya. Assistive Access juga ada perbaikan. Wah, cukup banyak sekali perbaikannya di 17 beta 4. Tuh, kalau gue scroll ke paling bawah masih banyak banget cuy. Jadi ya, intinya documentation iOS 17 beta 4 ini cukup banyak sekali perbaikan dan peningkatan atau improvement pada beta 4. Seperti itu. Selanjutnya adanya perbaikan widget contact. Nah, widget contact yang ini nih ya, menu message dan menu call langsung atau video call. Di sini sudah bisa kita tap message, dia akan langsung direct ke iMessage. Sebelumnya ini suka ngebug nih ya. Jadi kalau gue tap gini kagak langsung direct ke kontak tersebut gitu. Selanjutnya terkait iPhone storage, kita cek aja langsung ke setting lalu general dan iPhone storage di sini ya. Kagak gua potong videonya, jadi sengaja biarin aja udah lemot apa enggak, atau bisa dikatakan durasinya lama atau enggak loading iPhone storage di beta 4. Harusnya sih lama ya, karena ini masih beta 4 ya. Nah, sudah selesai. Nggak terlalu lama banget, tapi nggak terlalu cepet juga. But overall, gue masih oke-oke aja. Di sini gue menggunakan storage yang 64 GB ya. Kalian bisa perhatikan nih ya, aman-aman aja. Dan untuk sistem datanya kita cek ke paling bawah. Sistem data juga masih aman, masih di 7,59 GB. Tapi seperti sering gue katakan, sistem data itu dynamic alias naik turun kayak gitu ya. Jadi harusnya sih nggak ada kendala lagi untuk iPhone storage sih seharusnya. Selanjutnya untuk performance sih sejauh ini aman ya. Gue main FIFA Mobile juga ya, menurut gue masih di batas wajar, tapi gue nggak mau expect tinggi karena ini adalah iOS beta. Jadi ya lu mau bagaimana lagi, namanya juga iOS uji coba, belum iOS untuk public atau pengguna iPhone keseluruhan. Jadi ini masih iOS uji coba, tapi overall menurut gue baik-baik aja dan aman-aman aja sih untuk performance. Tapi rasanya nggak afdol nih kalau kita nggak benchmark sekalian ya. Di sini gue akan menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat sendiri. iPhone XR iOS 17.0, Apple A12 Bionic dengan prosesor 2,49 GHz dan RAM atau memorinya 2,77 GB. Langsung aja kita CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tungguin aja. Ya, udah selesai nih benchmarknya. Untuk single score-nya di 1288 dan multicore-nya di 2270. Sepertinya mengalami penurunan untuk multicore-nya, tetapi untuk single score-nya itu mengalami peningkatan ya dibanding iOS 17 beta 3 sebelumnya. Kalau iOS 17 beta 3 sebelumnya itu single score-nya 1280 dan multicore-nya 2451. Jadi ya mengalami penurunan menurut gua untuk multicore-nya, tetapi untuk single score-nya mengalami peningkatan. Ya cuman bagi gue ini hanya sebuah skor aja ya. Cuma sebuah angka saja ya. Yang penting experience kita dalam menggunakan iPhone tersebut, performance-nya sejauh ini tidak ada gua keluhkan, alias gua nggak ada komplain. Ya mungkin karena gue sudah menyadari karena ini iOS beta, kita nggak bisa ekspektasi lebih jauh seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas baterai. Di sini kalau kita cek baterainya 59%. Sejauh ini so far aman-aman aja dan sampai saat ini baterainya masih stabil banget. Menurut gua beta 4 ini jauh lebih baik untuk baterai dibanding beta 3. Dan kalau kita cek aktivitas baterai di bagian setting, lalu kita ke bagian baterai di sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, screen on time itu 5 jam. Untuk sosial media, main game, FIFA Mobile aman-aman aja sih menurut gua. Dan kalau kita cek ke baterai health-nya di 81%, so far masih aman-aman aja. Karena baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan ya. Jadi nggak perlu kita ekspektasi jauh. Terlebih ini masih versi beta, jadi ya untuk baterai juga jangan ekspektasi berlebihan gitu ya.
Namanya juga iOS uji coba cuy. Seperti itu. Tapi ya gue nggak ada keluhan untuk baterai sih di iOS 17 beta 4. Ya itu tadi adalah isi dari iOS 17 beta 4, perbaikannya, tambahan fiturnya, dan apa aja sih yang di redesign sama Apple. Itu tadi sudah gue jelaskan semua. Gue rasa buat teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian pengen update ke iOS 17 beta 4, silakan aja yang sudah mengikuti versi beta. Dan untuk public betanya mungkin besok atau lusa akan dirilis. Seperti itu ya. Ya udah mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.